Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat ya untuk belajar biologi. Di video pembelajaran ini, kita akan membahas materi sistem respirasi manusia pada subbab struktur dan fungsi organ sistem respirasi manusia serta mekanisme respirasi manusia. Sebelum memulai pembahasan lebih lanjut, coba kalian perhatikan video di samping ini. Bisakah kalian menebak aktivitas apa yang sedang dilakukan orang tersebut? Ya, benar sekali. Orang tersebut sedang melakukan aktivitas bernafas. Setiap makhluk hidup melakukan proses bernafas karena bernafas memiliki fungsi untuk memperoleh energi. Selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut terkait sistem respirasi manusia. Sistem respirasi manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen atau O2 dari udara, serta mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Dalam proses respirasi manusia, oksigen atau O2 merupakan kebutuhan utama bagi kita. Dalam proses respirasi membutuhkan bantuan organ respirasi atau bisa disebut juga dengan saluran respirasi. Organ-organ sistem respirasi manusia terdiri dari rongga hidung, faring atau pangkal tenggorokan, trakea atau batang tenggorokan, bronkus atau cabang tenggorokan, bronkiolus, alveolus, dan yang terakhir yaitu paru-paru atau pulmo. Setelah kita mengetahui organ-organ sistem respirasi manusia, yuk kita pelajari satu persatu terkait struktur dan fungsi organ sistem respirasi manusia, dimulai dari urutan pertama yaitu rongga hidung. Rongga hidung merupakan organ sistem respirasi manusia pertama yang berfungsi sebagai jalan keluar masuknya udara ke dalam tubuh kita. Tulang hidung yang berfungsi untuk memberi bentuk pada hidung kita. Serabut saraf pembau atau olfaktori yang berfungsi untuk reseptor utama dalam indera penciuman. Serabut saraf ke otak yang berfungsi untuk penghantar rangsangan yang diterima oleh serabut saraf. Silia saraf pembau. Lendir yang berada pada rongga hidung. Silia saraf pembau dan lendir berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk, menyesuaikan suhu udara, mengenali bau yang dibantu oleh saraf pembau atau olfaktori. Faring atau teka. Faring atau teka merupakan organ sistem respirasi manusia kedua yang berfungsi sebagai persimpangan antara saluran pencernaan dan saluran respirasi. Faring berfungsi sebagai tempat yang dilewati udara dari hidung, makanan, minuman, dan udara dari mulut. Faring tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Faring dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nasofaring merupakan bagian atas yang terhubung ke rongga hidung dan sebagai penerima udara langsung dari hidung. Kemudian orofaring merupakan bagian tengah terhubung ke rongga mulut dan menjadi tempat udara makanan untuk masuk ke tubuh. Kemudian yang terakhir yaitu laringofaring merupakan bagian bawah yang dekat laring dan berfungsi untuk mengatur masuknya udara ke trakea serta mengatur makanan masuk ke kerongkongan. Laring atau pangkal tenggorokan. Laring atau pangkal tenggorokan merupakan organ sistem respirasi manusia ketiga. Laring berfungsi untuk menghubungkan faring dengan trakea. Pada bagian laring terdapat sebuah katup yang disebut juga dengan epiglotis. Epiglotis ini memiliki struktur berbentuk seperti daun dan berfungsi untuk mengatur jalannya makanan dan udara sesuai dengan salurannya masing-masing. Di samping itu, pada laring juga terdapat pita suara yang berfungsi untuk menghasilkan suara pada manusia. Walaupun demikian, epiglotis dan pita suara tidak bekerja secara bersamaan karena saraf kita mengatur agar peristiwa menelan, bernafas, dan berbicara tidak terjadi bersamaan, sehingga tidak mengakibatkan gangguan kesehatan. Simak video di samping ini.
Dalam video tersebut merupakan mekanisme kerja epiglotis pada laring. Ketika ada makanan yang masuk, maka epiglotis akan menutup, sehingga makanan tidak masuk ke dalam trakea dan mengarahkannya ke kerongkongan. Namun, jika tidak ada makanan yang masuk, maka epiglotis tidak akan menutup, sehingga udara akan tetap masuk ke dalam trakea. Di bawah epiglotis terdapat tulang rawan tiroid. Tulang rawan tiroid ini berfungsi untuk membentuk jakun pada laki-laki. Trakea atau batang tenggorokan merupakan organ sistem respirasi manusia keempat yang berbentuk seperti pipa dan bersifat fleksibel. Trakea memiliki panjang sekitar 10 cm dan berdiameter sekitar 1,4 hingga 1,6 cm. Trakea terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada. Pada trakea memiliki cabang yaitu kanan dan kiri yang disebut juga dengan bronkus. Di samping ini merupakan gambar melintang dari trakea. Dinding trakea terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, lapisan luar yang tersusun atas jaringan ikat. Yang kedua, yaitu lapisan tengah tersusun atas otot polos dan cincin tulang rawan terdiri dari 16 hingga 20 cincin tulang rawan. Yang ketiga, lapisan dalam yang tersusun atas jaringan epitel silindris dan bersilia. Silia-silia pada trakea ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran respirasi. Bronkus atau cabang tenggorokan merupakan organ sistem respirasi manusia kelima. Bronkus adalah cabang trakea. Cabang tersebut terbagi atas 2 bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Bronkus memiliki struktur sama seperti trakea, namun diameternya lebih kecil dan berfungsi untuk menghubungkan trakea dengan paru-paru. Struktur bronkus tersusun atas tulang rawan yang tak teratur dan cincin tulang rawan menutupi lumen secara sempurna. Kemudian, bronkus memiliki cabang yang lebih kecil disebut juga dengan bronkiolus. Bronkiolus merupakan organ sistem respirasi manusia keenam. Bronkiolus memiliki dinding berupa otot polos dan tidak memiliki tulang rawan. Bronkiolus ini memiliki cabang lagi yaitu bronkiolus respirasi kemudian menjadi ductus alveolaris yang bermuara menjadi alveolus. Alveolus merupakan organ sistem respirasi manusia ketujuh dari proses respirasi. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2, baik dalam keadaan beraktivitas maupun sedang beristirahat. Alveolus memiliki struktur berbentuk bola-bola mungil atau gelembung paru-paru yang berdinding tipis, sehingga dapat dengan mudah melewati membran alveolus. Alveolus juga diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Alveoli yang dilapisi oleh epitel memudahkan darah di dalam kapiler-kapiler darah mengikat oksigen dari udara dalam rongga alveolus. Paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada, tepatnya di bagian atas. Paru-paru terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Dan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri dibatasi oleh cairan pleura yang berfungsi untuk pelumas dan mencegah gesekan saat respirasi. Pada bagian paru-paru terdapat bagian 2 selaput tipis yang berfungsi untuk membungkus, yaitu pleura visceral bagian dalam dan pleura parietal bagian luar. Nah, setelah kita mempelajari terkait struktur dan fungsi organ sistem respirasi manusia, selanjutnya kita akan membahas terkait mekanisme respirasi manusia, yaitu mekanisme respirasi dada dan mekanisme respirasi perut. Respirasi dada merupakan respirasi yang melibatkan otot antar tulang rusuk atau interkostal. Pada respirasi dada terjadi melalui 2 fase,
yaitu inspirasi atau mengambil udara dan ekspirasi atau mengeluarkan udara yang mekanismenya sebagai berikut. Fase inspirasi atau mengambil udara yang terjadi yaitu otot antar tulang rusuk berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat, volume paru-paru membesar, tekanan udara paru-paru lebih kecil daripada tekanan udara di luar, dan udara masuk ke paru-paru. Selanjutnya yaitu fase ekspirasi atau mengeluarkan udara. Yang terjadi yaitu otot antar tulang rusuk berelaksasi, kemudian tulang rusuk menurun, volume paru-paru mengecil, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar daripada di luar, kemudian udara keluar dari paru-paru. Respirasi perut merupakan respirasi yang melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Respirasi perut terjadi melalui fase inspirasi dan ekspirasi yang mekanismenya sebagai berikut. Fase inspirasi yang terjadi yaitu otot-otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume paru-paru membesar, tekanan udara dalam paru-paru mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Yang terakhir yaitu fase ekspirasi atau mengeluarkan udara. Yang terjadi yaitu otot diafragma berelaksasi, diafragma cekung ke arah dada, volume paru-paru mengecil, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar daripada di luar, dan udara keluar dari paru-paru. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu.